Hai bosku, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan murah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Media Serdadu akan merangkum film atau sinopsis dari film The Monkey King ketiga. Dan ini adalah film lanjutan dari film sebelumnya, yaitu film The Monkey King kedua. Film The Monkey King of Woman ketika digoda oleh wanita dan cinta. Kali ini bercerita tentang perjalanan sang biksu suci bersama 3 muridnya menjelajahi kerajaan wanita. Wow, buat pria-pria pasti benar-benar mengharapkan bisa hadir di kerajaan tersebut ya kan bosku. Hai. Perjalanan dimulai saat Tom Samcong, biksu suci, Sun Wokong, Su Fat Kai, San Wuching, dan si kuda naga berada di atas perahu sedang menyusuri sungai. Mereka masuk ke perairan tenang yang ternyata dihuni oleh seorang siluman. Siluman ini berbisik untuk agar pergi dari perairan. Dan seperti biasa, Tom Samcong dengan lembah lembut meminta izin untuk melintas. Dan seperti biasa juga, Sun Wokong si raja kera dengan arogannya ingin menantang siluman tersebut. Oh ya, alangkah baiknya bosku tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Terima kasih, lanjut. Pertarungan sempat terjadi antara Sun Wokong dan siluman air tersebut. Saat nyaris mereka semua hampir dimakan oleh siluman air tersebut, tiba-tiba muncul sebuah lingkaran yang membawa mereka semua masuk ke dalam dimensi lain. Sementara siluman air tak bisa masuk, hingga mereka semua selamat. Wah, ini selamat langsung ya. Saat masuk ke dalam dimensi lain tersebut, mereka semua berada di atas udara yang jauh sekali dengan tanah. Wow, tiba-tiba terbang ya bosku. Amazing. Mereka semua jatuh. Saat jatuh, biksu Tom Samcong sempat berpapasan dengan seorang wanita cantik. Duh, bikin gemes banget nih Mimin, sosok wanita ini. Aduh. Mereka semua selamat walaupun sang guru diselamatkan oleh Sun Wokong. Sampai di bawah, mereka kemudian disampa oleh wanita yang tadi bertemu dengan Tom Samcong. Gagah sekali wanita ini naik rusa gunung. Dia cuma tanya, kalian pria? Setelah dijawab iya, dia langsung pergi. Lihat wanita tadi, Beji atau Su Fat Kai tentu berbinar-binar, apalagi dengan pendengarannya yang tajam. Dia menemukan gerombolan wanita sedang mandi di sungai. Aduh, lagi-lagi ini adegan yang menggemaskan dan membuat jantung para lelaki deg-deg-deg ser. Ya kan bosku? Sedang asyik berpura-pura menjadi wanita, tiba-tiba muncul pasukan wanita yang menangkap Su Fat Kai dan kemudian menangkap rombongan biksu suci. Mereka semua dibawa ke kerajaan. Dan ternyata tempat yang sedang mereka datangi kali ini adalah kerajaan wanita semua bosku. Waduh, asik banget ya. Di mana menjadi seorang pria adalah dosa besar dan hukumannya adalah mati baginya. Wow, mengenaskan. Padahal mereka cuma pingin lewat saja loh bosku. Tapi sang ibu suri tetap tidak mengizinkan dan ingin mengevakuasi atau mengeksekusinya sore hari nanti. Eksekusi mati. Tapi ratu atau yang ternyata wanita yang berpapasan dengan biksu Tom Samcong saat jatuh
menahannya. Dia ingin bertanya-tanya dulu, katanya, hingga eksekusi ditangguhkan besok siang. Ada dua hal yang menarik di sini. Pertama, sang ratu penguasa kerajaan ternyata jatuh hati pada biksu suci. Iyalah, ada udang di balik rempeyek ternyata bosku. Hai. Dia pingin tanya-tanya sebenarnya dan mungkin cintanya dibalas. Untuk yang kedua, ternyata pada kerajaan wanita ini sudah ada ramalan yang mengatakan bahwa akan datang 4 orang yang gambarnya mirip dengan rombongan biksu suci, dan mengatakan lagi kalau keempat orang tadi akan membawa bencana atau memusnahkan kerajaan wanita ini. Malamnya, rombongan biksu suci mendobrak penjara dan berusaha keluar dari daerah kerajaan wanita ini. Saat mendobrak ternyata berpapasan dengan rombongan ratu. Rombongan ratu tertubruk pintu dan pingsan, sementara biksu suci dan 3 muridnya tak menyadarinya. Mereka langsung menuju ujung daerah kerajaan wanita, tapi ternyata ada seperti pembatas yang membuat mereka berempat tidak bisa keluar. Ya, lantas mereka balik lagi ke penjara. Hai, bikin malu balik lagi bosku. Saat kembali mereka baru menyadari kalau ratu dan rombongannya pingsan di depan pintu. Mereka menyadari kesalahan mereka dan menahan diri terhadap mendapat informasi untuk keluar dari kerajaan wanita. Ratu mau membantu. Mereka berempat harus berpura-pura mati saat dieksekusi. Setelahnya mereka akan mencari jalan keluar di tempat suci. Adegan eksekusi agak konyol lah bosku, karena kan 3 murid biksu suci ini sebenarnya sakti-sakti. Ya, mereka pura-pura mati saja hingga kayak orang lebay gitu ya. Yang paling berat adalah, yang paling parah adalah Subadgai. Banyak sekali panah yang menancap di tubuhnya. Wow, ini lucu sekali nih. Rombongan biksu suci dan ratu kemudian berada di tempat suci dan mencari petunjuk cara mereka keluar dari negeri wanita ini. Ada lembaran yang robek dan hilang rupanya, dan lucunya lembaran itu ternyata hidup dan berlarian bebas. Satu lembar hidup itu dijaga oleh 2 kalajengking raksasa. Kejar-kejaran lembar hidup dengan rombongan ini berlangsung seru. Bahkan saat tertangkap pun si lembar hidup ini malah membuang semua tulisannya ke dalam kolam yang ada di tempat suci tersebut. Tidak pikir panjang, Wuching dan biksu suci langsung nyebur mengambil huruf-huruf dan yang jatuh. Saat jatuh ada air yang nyimprat ke wajah Subadgai. Setelah berhasil mengumpulkan hurufnya dan mengetahui jalur keluar, tiba-tiba biksu suci Wuching dan Subadgai perutnya membesar seperti orang hamil gitulah bosku. Mereka hamil. Ternyata kolam yang mereka nyebur ini adalah kolam dimana kalau ada yang minum dia hamil. Sun Wokong yang tidak hamil kemudian mencari tabib yang bisa menggugurkan kehamilan ini. Konyolnya pas ketemu tabibnya, ternyata tabibnya seorang banci. Sialan ya. Setelah berhasil dan kembali, ternyata semua yang hamil ini mengurungkan niatnya untuk meminum obat penggugur janinan. Dengan kesaktian Wukong memaksa semuanya untuk meminum,
drama berlanjut. Biksu suci merasa bersalah dan menghukum dirinya. Sang ratu menemani ditemani lagi. Di ujung jalan mereka tertangkap Ibu Suri. Keduanya dihukum dilepas terikat di atas perahu. Hujan, badai, gelap, terang. Sepertinya berhari-hari mereka dalam perjalanan hingga tiba di ujung. Disinilah rupanya pintu keluar dari dunia kerajaan wanita ini. Dan ajaibnya saat mereka berdua tiba di pintu ini, langit tiba-tiba cerah. Wow, seperti sulapan ya bosku, amazing. Wukong yang mencari mereka dengan mudah menemukannya. Mereka berempat siap keluar dari dunia kerajaan wanita. Emang dasar cinta ya. Si ratu pingin ikut. Biksu suci menginginkan, tapi saat ratu selangkah dari gerbang, dunia kerajaan wanita berubah menjadi batu. Mereka semua berubah menjadi patung dan batu, termasuk sang ratu dan rakyatnya. Mereka mundur lagi karena ratu sakit dan lemah karena berusaha keluar dari gerbang. Karena ratu berusaha keluar, ternyata ada yang bocor dan membuat siluman air yang pertama bertemu dengan rombongan biksu suci ini berhasil masuk. Ada cerita kalau siluman air ini yang pria pernah jatuh hati pada seorang wanita di kerajaan wanita. Ternyata wanita itu adalah Ibu Suri siluman air yang sudah datang. Cintanya ditolak oleh Ibu Suri. Ngamuklah dia, siluman airnya bosku. Lanjutannya bisa ditebak lagi ya. Siluman air dikalahkan oleh rombongan biksu suci dan rombongan mereka melanjutkan perjalanan lagi.